Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Chelsea Natasha Indra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang database SQL dan NoSQL. Database adalah sistem yang digunakan untuk mengelola data secara terstruktur dan efisien. Dalam dunia teknologi informasi, database dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu SQL dan NoSQL. Kedua jenis database ini memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Di bawah ini adalah penjelasan lebih lama mendalam tentang kedua jenis database ini. Yang pertama, pengertian database SQL. SQL adalah singkatan dari struktur query language, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola dan mengakses data dalam database relasional. Sistem database relasional menggunakan tabel untuk menyimpan data, di mana setiap tabel berisi baris dan kolom. Hubungan antara tabel dapat digunakan menggunakan kunci primer atau primary key dan kunci asing foreign key. Beberapa contoh sistem manajemen database SQL yang populer adalah MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server. Nah, yang kedua tuh pengertian database NoSQL. NoSQL adalah singkatan dari Not Only SQL, yang merujuk pada database yang tidak menggunakan model tabel relasional tradisional. Sebagai alternatif, NoSQL dapat menggunakan berbagai jenis struktur seperti dokumen, key value, graph, atau kolom lebar atau width column. Database NoSQL dirancang untuk menangani volume data yang besar, data yang tidak terstruktur, dan skala distribusi yang lebih besar. Beberapa contoh manajemen database NoSQL yang populer adalah: yang pertama, MongoDB database berbasis dokumen, Cassandra database berbasis kolom, yang ketiga Redis database key volume, dan Neo4j database graph. Lanjut, kelebihan database SQL dan NoSQL. Kelebihan database SQL: konsekuensi data yang tinggi, memastikan integritas data dengan prinsip ACID. 2. Relasi antara data, mudah mengelola hubungan antar tabel menggunakan kunci primer dan kunci asing. Yang ketiga, keamanan mendukung kontrol akses yang ketat. Yang keempat, transaksi kompleks, mendukung transaksi yang melibatkan beberapa tabel. Kelebihan database NoSQL: yang pertama, skalabilitas horizontal, yang kedua, fleksibilitas data, yang ketiga, kinerja tinggi, yang keempat, penyimpanan data beragam. Kekurangan database SQL dan NoSQL. Kekurangan database SQL: yang pertama, skalabilitas terbatas atau kesulitan dalam skalabilitas horizontal menambah server. Yang kedua, skema kaku, perubahan struktur data atau skema memerlukan migrasi yang rumit. Yang ketiga, kurang fleksibel, tidak cocok untuk data yang tidak terstruktur. Kekurangan database NoSQL: yang pertama itu konsekuensi data, mengorbankan konsistensi untuk skalabilitas, bisa terjadi data tidak konsisten. Yang kedua, transaksi terbatas, tidak mendukung transaksi kompleks atau ACID sepenuhnya. Yang ketiga, kurangnya standar beragam jenis dan sintak antara database NoSQL bisa membingungkan. Kapan menggunakan SQL atau NoSQL? SQL lebih cocok digunakan ketika aplikasi membutuhkan integritas data yang sangat tinggi dan hubungan antar tabel yang kompleks, seperti aplikasi perbankan, sistem manajemen sumber daya manusia atau SDM, atau sistem keuangan yang membutuhkan konsistensi data yang ketat. Kalau NoSQL itu lebih cocok untuk aplikasi yang menangani volume data besar, data yang tidak terstruktur, atau aplikasi dengan kebutuhan skalabilitas tinggi, seperti aplikasi media sosial, analitik big data, atau Internet of Things. Oke, di sini sebagai kesimpulannya ya teman-teman, pemilihan antara database SQL dan NoSQL bergantung pada kebutuhan aplikasi dan karakteristik data yang akan dikelola. Jika data terstruktur dengan baik dan hubungan antar data yang sangat penting, SQL adalah pilihan yang tepat. Namun, jika aplikasi membutuhkan fleksibilitas dalam menangani data besar, distribusi data secara horizontal, dan tidak membutuhkan transaksi kompleks, NoSQL dapat menjadi pilihan yang terbaik. Pentingnya untuk memahami karakteristik dan tujuan dari aplikasi yang sedang dikembangkan untuk memilih jenis database yang sesuai guna mencapai kinerja optimal dan efisiensi pengolah data. Mungkin itu aja video dari saya ya yang menjelaskan tentang SQL dan NoSQL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video.